Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep dasar ekonomi Islam yang beranggotakan saya, Mia Atika Safitri, Nanda Adilah, dan Muhammad Nurdin Ali. Latar belakang adanya ekonomi Islam. Dalam kehidupan manusia diarahkan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperhatikan aturan dalam menjaga hubungan antar manusia dengan Allah maupun hubungan antar sesama manusia. Maka jelas dalam Islam melarang semua bentuk perilaku yang bertujuan merugikan orang lain, seperti larangan berkata buruk, kewajiban menghormati tetangga, menepati janji. Bahkan Islam sangat menjaga kehormatan dan harga diri setiap orang. Pada ranah hukum, keamanan hidup bermasyarakat menjadi pondasi awal terhadap pelarangan semua tindakan kejahatan. Islam menetapkan aturan qisas, hudud, dan semua bentuk hukuman untuk menjaga kestabilan umat muslim dalam kehidupannya. Salah satu dari permasalahan penting lainnya yang menyangkut kehidupan umat manusia adalah tentang ekonomi Islam. Islam telah menjelaskan beberapa aturan dalam permasalahan ekonomi. Semua harta kepemilikan sangat diakui dalam Islam. Bagaimana pembagian awal terhadap harta kekayaan serta cara pemanfaatan semua sudah diatur secara cantik oleh Islam. Oleh sebab itu, maka ada kajian khusus mengenai kegiatan ekonomi yang berlandaskan Islam atau disebut ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani dari kata ekos yang berarti keluarga, rumah, dan tangga, dan nomos yang berarti aturan dan hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen dalam rumah tangga. Sedangkan dalam pandangan Islam, ekonomi atau ikhtisos istighot berasal dari kata khosdu yang berarti keseimbangan dan keadilan. Yang pertama, dalam Al-Quran, kata-kata khosdu disebutkan dalam beberapa ayat. Yang kedua, menurut Dr. Muhammad Syauqi Al-Fanjari, pengertian ekonomi Islam adalah semua aktivitas perekonomian yang diatur berdasarkan nilai Islam dari Al-Quran dan Sunnah yang sudah berlandaskan pada asas-asas ekonomi. Yang ketiga, menurut Insinyur Adi Warman Aswar Karim, ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel independen dan ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan. Landasan ekonomi Islam. Jika kita telaah lebih dalam landasan ekonomi Islam dibagi menjadi dua, yaitu landasan tetap dan landasan tidak tetap. Pertama, landasan tetap berkaitan dengan dasar utama agama Islam, atau dapat diibaratkan sebagai kumpulan pokok ekonomi yang diambil dari nas Al-Quran dan Sunnah dan diharuskan bagi seorang muslim untuk mengikutinya pada setiap zaman dan tempat. Landasan ini tidak bisa berubah dalam kondisi apapun. Adapun landasan tersebut diantaranya: landasan tetap, pokok bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah dan manusia hanya diperbolehkan untuk memanfaatkan dan mengelolanya. Pokok bahwa Islam menjamin kebutuhan setiap individu umat Islam. Pokok penetap keadilan sosial dan memelihara keseimbangan ekonomi antara individu dan umat.
Selain dari Al-Quran, ekonomi Islam berlandaskan pula dari perkataan Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai penuntun umat manusia dalam seluruh unsur kehidupannya. Perkataan Rasul ini yang menjadi landasan para khulafa rasyidin dalam pelarangan ikhtiar atau penimbunan barang, karena dengan penimbunan ini akan menaikkan harga barang jauh di atas harga asli dan akan terjadi kerusakan sehingga menyulitkan masyarakat. Landasan ekonomi Islam. Landasan tidak tetap adalah landasan yang digunakan sebagai penyelesaian permasalahan ekonomi yang diambil dari berdasarkan hasil ijtihad para ulama sesuai dengan dalil yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, seperti muamalah yang mengandung unsur riba, penjelasan tentang upah minimum kerja, dan batasan keadilan sosial atau keseimbangan ekonomi antara individu muslim. Semua kesimpulan diambil para ulama ini bukan bersifat tetap dan bisa terjadi perbedaan pendapat atau sesuai dengan situasi dan kondisi. Metode ekonomi Islam. Ada beberapa landasan yang digunakan dalam sistem perekonomian Islam. Di antaranya adalah yang pertama, ekonomi Islam satu-satunya sistem ekonomi yang diarahkan langsung oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna semua aktivitas yang terjadi tidak boleh bertentangan dengan perintah Allah atau membolehkan semua larangan Allah. Tidak ada waktu, tenaga, dan harta yang bertujuan untuk menghalalkan semua yang haram atau mengharamkan semua yang halal, ataupun semua hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Ekonomi Islam juga diambil dari ilmu-ilmu usul fikih, maqasid syariah, ilmu fikih, sejarah, psikolog, dan juga sosiologi. Yang kedua, ekonomi Islam menggunakan metode deduksi, hukum syariah dari sumber hukum Al-Quran dan hadis, dengan cara meletakkan kaidah dasar kemudian menerapkannya dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ekonomi Islam menggunakan metode induksi terhadap fakta yang terjadi pada sejarah yang terdahulu, data statistik dan undang-undang yang berlaku, kemudian dijadikan sebagai konsep atau kaidah umum. Bagian ini tidak harus mempunyai dasar konsep dari Al-Quran dan hadis, tapi cukup disyaratkan tidak bertentangan dengan keduanya. Prinsip ekonomi Islam. Terdapat beberapa karakteristik mendasar yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Beberapa karakteristik tersebut adalah yang pertama, multi-type ownership atau kepemilikan multijenis. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta atau individu. Sedangkan dalam Islam berlaku prinsip kepemilikan multijenis. Ini mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran. Yang kedua, freedom to act atau kebebasan bertindak. Freedom to act bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi. Proses distorsi dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua mafsadah atau segala yang merusak. Riba atau tambahan yang didapat secara zolim, gharar atau ketidakpastian, tadlis atau penipuan, dan maisir atau perjudian. Yang ketiga, social justice atau keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin
pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya yang menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Dalam Islam, keadaan diartikan dengan suka sama suka, dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain. Islam menganut sistem mekanisme pasar, namun tidak semuanya diserahkan pada mekanisme harga. Karena segala distorsi yang muncul dalam perekonomian tidak sepenuhnya diselesaikan, maka Islam membolehkan adanya beberapa intervensi, baik intervensi harga maupun pasar. Menurut Dr. Rafiq Yunus Al-Masri, ekonomi Islam memiliki ciri khusus yang membedakan dengan ekonomi lainnya. Di antaranya adalah keadilan, kebebasan, musyawarah, sabar, tawakal, dan tanggung jawab pribadi. Saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami. Peran akhlak dalam perekonomian. Dari slide sebelumnya kita sudah mengerti landasan teori ekonomi Islam serta prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Namun dua hal ini belum cukup. Dengan kata lain, harus ada manusia yang berperilaku berakhlak secara profesional atau ihsan dan ikhwan dalam bidang ekonomi. Baik dia itu dalam posisi sebagai produsen, konsumen, pengusaha, karyawan, atau sebagai pejabat pemerintah. Karena teori yang unggul dan sistem-sistem ekonomi yang sesuai syariah sama sekali bukan merupakan jaminan bahwa perekonomian umat Islam akan otomatis maju. Sistem ekonomi Islam hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah, tetapi kinerja bisnis tergantung pada man behind the gun-nya. Karena itu, pelaku ekonomi dalam kerangka ini dapat saja dipegang oleh umat non-muslim. Perekonomian umat Islam baru dapat maju bila pola pikir dan pola laku muslimin dan muslimat sudah itkhon atau tekun dan ihsan atau profesional. Ini mungkin salah satu rahasia sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak atau perilaku menjadi indikator baik buruknya manusia. Baik buruknya perilaku bisnis para pengusaha menentukan sukses gagalnya bisnis yang dijalankannya. Kan pernah mungkin untuk dikompromikan, karena masing-masingnya didasarkan atas pandangan dunia yang berbeda. Ekonomi konvensional melihat ilmu sebagai sesuatu yang sekuler atau berorientasi hanya pada kehidupan duniawi kini dan di sini, dan sama sekali tidak memasukkan Tuhan serta tanggung jawab manusia kepada Tuhan di akhirat dalam bangun kepemikirannya. Oleh karena itu, ekonomi konvensional menjadi bebas nilai atau positivistik. Sementara itu, ekonomi Islam justru dibangun atas atau paling tidak diwarnai oleh prinsip religius atau berorientasi pada kehidupan dunia kini dan di sini dan sekaligus kehidupan akhirat nanti dan di sana. Ada beberapa permasalahan mendasar yang membedakan antara paradigma yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan islami. Perbedaan pandangan sistem ekonomi lainnya. Permasalahan kepentingan. Ekonomi kapitalis. Kepentingan individu ditempatkan di atas kepentingan umum, maka dalam ekonomi setiap individu bebas bersaing untuk mendapatkan keuntungan tanpa ada batasan tertentu. Begitu juga dalam kepemilikan dan kepemakaian harta benda. Ekonomi sosialis. Kepentingan bersama lebih utama dialukan daripada kepentingan individu, maka negara berhak ikut campur pada permasalahan ekonomi dan melarang kepemilikan individu pada suatu harta benda. Ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam tidak menitik beratkan pada salah satu kepentingan dan mengesampingkan lainnya. Menurutkan Islam, kepentingan individu maupun kepentingan umum harus saling melengkapi dengan sama-sama diperhatikan segi maslahat yang ada pada keduanya. Hingga Islam disebut ideologi moderat. Kedua diperhatikan sama rata, namun pada saat-saat tertentu seperti pada masa peperangan, maka memungkinkan untuk mengorbankan kepentingan individu di atas kepentingan umum. Perbedaan pandangan dengan sistem ekonomi lainnya. Kebebasan berekonomi dan campur tangan negara dalam perekonomian. Ekonomi kapitalis. Setiap individu bebas melakukan semua aktivitas perekonomian yang untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan apapun yang melarangnya. Negara sama sekali tidak berhak ikut campur dalam permasalahan ekonomi yang sedang berlangsung. Ekonomi sosialis. Negara berhak seluas-luasnya mengatur semua permasalahan perekonomian yang sedang berlangsung. Ekonomi Islam menggabungkan kedua, bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dalam menjalankan aktivitas
perekonomian dengan memperhatikan batas-batasan yang diatur oleh syariat dan tidak merugikan orang lain. Di lain pihak, negara juga punya andil untuk mengatur segala jenis perekonomian yang terjadi selama campur tangan tersebut tidak merugikan salah satu dari anggota masyarakat. Perbedaan pandangan dengan sistem ekonomi lainnya. Kepemilikan kekayaan. Ekonomi kapitalis, segala sesuatu kekayaan bisa dimiliki oleh sesuatu individu dan bebas untuk dimanfaatkan tanpa boleh ada ikut campur negara di dalamnya. Ekonomi sosialis. Seluruh kekayaan yang ada adalah milik negara, sehingga setiap orang tidak punya hak untuk memiliki atau mengolahnya. Tidak ada pengakuan terhadap untuk semua kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Ekonomi Islam. Digabungkan antara keduanya, semua harta di dunia ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala dan manusia hanya diberikan untuk mengelola sesuai dengan kebutuhan. Kekayaan yang ada di suatu negara bisa dimiliki oleh masing-masing individu dengan cara mengelolanya seperti tanah pertanian. Namun ada beberapa yang dimiliki oleh negara seperti sungai, danau, hutan laut. Maka semua itu tidak boleh hanya dikuasai oleh beberapa orang saja. Di sinilah letak kemudian Islam dengan sama-sama mengakui kepemilikan dari individu maupun negara dengan batasan tidak adanya hal-hal yang mengurungkan pihak lainnya. Keberadaan pandangan dengan sistem ekonomi lainnya. Pembagian hasil produksi. Ekonomi kapitalis. Hasil produksi bergantung atas kepemilikan harta, semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak hasil yang diperoleh. Hal ini yang menyebabkan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat karena uang hanya berputar di kalangan beberapa orang saja. Ekonomi sosialis. Hasil produksi bergantung pada usaha masing-masing. Semakin banyak usaha yang semakin banyak pendapatan yang dihasilkan, maka akan berbeda-beda setiap orangnya. Ekonomi Islam. Pendistribusian hasil kekayaan yang dimiliki negara disesuaikan tergantung pada kebutuhan, kemudian hasil kerja, dan terakhir adalah sesuai dengan setiap anggota masyarakat dengan mensyariatkan zakat yang diambil oleh golongan kaya dan diberikan kepada fakir miskin. Kesimpulan yang bisa diambil dari ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi kapitalis maupun sosialis, karena Islam menggabungkan di antara keduanya. Islam menghormati kepemilikan individu dengan dibatasi batasan jelas yang diatur oleh syariah. Islam juga membolehkan negara mengatur bentuk perekonomian yang ada dengan tidak merugikan pihak manapun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya.